Halo, bertemu lagi dengan Ibu dalam acara Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran di TV Tabalong kita tercinta ini yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Sudah siap belajar? Kalau sudah, siapkan alat tulisnya, dicatat kalau ada yang perlu dan simak serta dengarkan baik-baik penjelasan materi kita hari ini. Oh ya, biar kalian tidak lupa, Ibu tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan selalu jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, serta menjaga jarak. Seperti biasa, pembelajaran selalu kita awali dengan berdoa. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular dan menular. Ayo, ada yang sudah pandai memelihara diri? Bagus, kalian hebat. Tapi masih ada yang bingung tentang pemeliharaan diri? Baiklah, kita mulai saja ya. Nah, di sini pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Ada penyakit tidak menular dan ada penyakit menular. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu menjelaskan cara memelihara diri dari penyakit menular dan tidak menular. Kemudian kalian menerapkan cara memelihara diri dari penyakit menular dan tidak menular. Menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Nah, ada yang tahu pengertian penyakit tidak menular dan penyakit menular? Coba perhatikan. Di sini penyakit tidak menular atau disingkat PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Nah, ada faktor penyebab PTM. Yang pertama, mengkonsumsi makanan cepat saji. Nah, mengkonsumsi makanan cepat saji yang terlalu banyak merupakan pola hidup tidak sehat dan merupakan kebiasaan hidup tidak sehat. Di sini juga makanan tinggi kalori namun rendah kandungan gizi dan dapat mempercepat penyakit jantung atau obesitas yang dapat menimbulkan kematian. Hayo, jadi kalian harus hati-hati dan menjaga makanan kalian. Di sini yang memicu munculnya penyakit jantung, diabetes, kolesterol. Maka dari itu kalian perlu memperhatikan pola hidup sehat. Nah, lalu bagaimana cara menghindari penyakit tidak menular? Caranya adalah, ada yang tahu? Orang sedang apa? Di sini olahraga paling murah. Olahraga paling murah apa? Jogging atau lari? Larinya bisa pagi. Lah, kemudian bersepeda juga bisa kalian lakukan dan lain-lain. Kemudian, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 1 ayat 1 menyebutkan penyakit menular adalah penyakit menular kepada manusia yang disebabkan agen biologis seperti, nah, ada apa di sana? Ada jamur. Ini bukan jamur yang untuk dimakan ya, tapi jamur bakteri. Kemudian ada virus, kemudian bakteri dan parasit.
Kita beralih lagi ke macam-macam penyakit menular. Nah, di sini terbagi lagi ya, penyakit menular langsung dan penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, penyakit menular vektor, di sini ada hewan-hewan yang tertular melalui vektor. Ada nyamuk, ada burung, ada anjing, ada tikus. Coba perhatikan gambar. Di sini, anjing dapat menyebabkan penyakit serius melalui gigitannya yang biasa kita sebut dengan penyakit rabies. Kemudian ada tikus. Apa kalian pernah melihat tikus? Pasti pernah melihat, dan hati-hati ya. Di sini tikus dapat menyebabkan penyakit pes atau plague, merupakan infeksi yang mematikan akibat bakteri Yersinia pestis. Penyakit ini disebabkan melalui kutu yang hidup pada hewan pengerat. Nih gambar tikus. Nah, perhatikan. Ini adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh si tikus. Oke, selanjutnya ada nyamuk. Nyamuk menyebabkan penyakit malaria, demam berdarah, dan chikungunya. Nih gambarnya. Ya anak-anak, sekarang kita akan membahas penyakit menular langsung. Adalah penyebarannya melalui orang ke orang. Jenis-jenis penyakit menular langsung ada yang bisa menyebutkan? 1, jelas, difenteri. Kedua, polio. Ketiga, campak. Selanjutnya, kolera. Bukan penyakit kolera, biar orang Banjar. Kemudian, rubella. Selanjutnya ada influenza, hepatitis. Nah, yang terakhir ada yang tahu ini penyakit apa? COVID-19 atau biasa kita sebut dengan corona. Salah satu jenis penyakit menular langsung dari manusia ke manusia adalah yang kita hadapi sekarang ini, yaitu COVID-19. Penyakit ini telah menyebar ke berbagai dunia, termasuk di negara kita yaitu Indonesia. Dan virus COVID-19 ini ditetapkan oleh WHO sebagai virus yang berbahaya. Penyebaran virus ini melalui mata, hidung, dan mulut. Nah anak-anak, setelah ini kita akan membahas tentang cara melindungi diri dari penyakit. Tapi sebelum itu kita istirahat dulu ya setelah yang satu ini. Masih bersama Ibu, anak-anak, dari berbagai penjelasan pada segmen di awal tadi tentang penyakit tidak menular dan penyakit menular, sekarang Ibu akan menjelaskan cara agar kita bisa melindungi diri dari penyakit, terutama penyakit menular. Sebelumnya kita lihat dulu di layar sini cara menghindari penyakit menular. Nah, bersikaplah waspada terhadap penularan penyakit. Sebagai upaya pencegahan, perlu membiasakan pola hidup sehat, misalnya rajin mencuci tangan setelah beraktivitas. Sekarang kita akan melihat video tentang lingkungan hidup sehat dan tidak sehat. Kita simak video kali ini. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. Lingkungan sehat memiliki ciri udara yang bersih dan segar, tanah yang subur, sumber air yang bersih,
sampah tidak berserakan dan banyak tumbuh-tumbuhan hijau. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang tercemar, kotor, dan penuh sampah. Tahukah kamu, lingkungan tidak bersih disebabkan oleh pencemaran? Apa sih pencemaran itu? Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pencemaran udara. Suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara disebabkan oleh pengepulan asap kendaraan, pembakaran hutan, dan asap pabrik. Nah, dampak dari pencemaran udara ini dapat merusak paru-paru, merusak jantung, melemahkan tulang, dan mempercepat penuaan. Aduh, sangat membahayakan sekali ya. Yang kedua, pencemaran tanah. Keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan limbah padat, penggunaan pestisida berlebihan, dan pembuangan limbah cair. Nah, ini adalah contoh pencemaran tanah yang sangat buruk. Yang ketiga, pencemaran air. Suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik, membuang sampah ke sungai, dan illegal logging, teman-teman. Nah, bayangkan deh kalau semua air yang ada di bumi ini seperti ini, pasti menyebabkan banyak sekali penyakit ya teman-teman. Yang keempat, pencemaran suara. Gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising dari pesawat terbang, suara bising dari kendaraan, dan suara bising dari sumber bunyi lainnya. Tahukah teman-teman bahwa traffic jam merupakan salah satu penyebab dari polusi suara? Dan selanjutnya teman-teman adalah pengaruh pencemaran lingkungan. Segala bentuk pencemaran ini dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Tahukah teman-teman bahwa sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik? Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan. 2. Penanggulangan limbah. Tahukah teman-teman bahwa tas cantik ini merupakan limbah rumah tangga? Dan juga sendal ini merupakan sisa dari bungkus mie instan. Yang ketiga, penghijauan dan penanaman pohon. Tanaman berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen. Karena itu, penghijauan sangat diperlukan untuk mengurangi pencemaran udara. Yang keempat, penggunaan pupuk dan obat membasmi hama tanaman yang sesuai. Tidak boleh berlebihan ya. Nah, sekian materi pada hari ini, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ya, setelah ini Ibu akan memberikan tugas buat kalian semua. Tapi sebelumnya kita simak dulu ya yang satu ini. Bagaimana? Sudah pahamkah tentang pembelajaran pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular dan menular? Ayo, saatnya kita menyimpulkan materi kali ini. Nah, kesimpulan materi pada kali ini adalah pembiasaan budaya hidup sehat dapat mencegah penyebaran penyakit. Dengan pembiasaan itu, kita semua berperan aktif melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit. Oke, sekarang kalian
Tulis di buku PJOK-nya untuk tugas. Kalian bisa minta bantuan orang yang lebih tua untuk mengawasi pekerjaan kalian dan untuk membantu kalian membuat video yang nantinya akan diserahkan kepada guru olahraga yang ada di sekolah kalian. Perhatikan, tugasnya sangat mudah. Ini sudah kita bahas di segmen awal tadi. Pertama, jelaskan penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular itu apa? Dan penyakit tidak menular itu apa? Yang kedua, ada berapa macam penyakit menular? Sebutkan minimal 3 penyakit menular. Kemudian yang terakhir, lakukan kegiatan bersih-bersih di rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Upaya untuk pencegahan penyakit. Ingat ya, untuk tugas yang ketiga ini kalian minta bantuan orang tua, kakak untuk memvideo kalian melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar kalian. Nah, jika sudah selesai menulis, kita berdoa kembali ya sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Semoga dari pembelajaran ini ada manfaatnya untuk kita semua. Berdoa, kita mulai. Selesai? Semoga apa yang kalian dengarkan dan kalian lihat dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari guna menghindari diri dari penyakit. Selalu ibu ingatkan kembali, jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Apa? Ayo, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menghindari kerumunan atau jaga jarak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.